kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku penembakan dan pembakaran rumah saat tawuran di Kecamatan Talo, Makassar ditangkap polisi. Fakta baru kasus penculikan dan penjualan anak 4 tahun di Makassar terungkap. Tersangka SY pernah menjual 3 anak kandungnya kepada seseorang dengan harga ratusan ribu rupiah. Sepasang suami istri yang tinggal di gubuk panggung tidak layak huni di Sidrap akhirnya dapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Kita ke informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Kabupaten Sidrap. Diduga percikan api muncul akibat korsleting listrik di bagian depan rumah. Kobaran api dengan cepat melahap rumah milik warga bernama Muslimin di Kelurahan Lalai Bata, Kecamatan Pancarijang, Sidrap pada Rabu petang. Api tak mudah dipadamkan lantaran bangunan berbahan dasar kayu. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Dinas Pemadam Kebakaran Sidrap segera menerjunkan 5 unit armada ke lokasi. Langkah itu dilakukan untuk mencegah api merembet ke rumah-rumah warga lainnya di area padat penduduk. Setelah 1 jam damkar berupaya memadamkan api berhasil dikuasai. Ini tadi penyebab awalnya itu diperkirakan korsleting listrik. Korsleting listrik. Info dari masyarakat yang menelpon. Pas di rumah kedua, api mulai menyeberang, anggota cepat mengatasinya di sana, Pak. Jadi untuk saat ini ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 1 unit. Oh, 1 unit. Korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka sehingga kerugian cukup besar. Pemiliknya itu sementara mau sholat. Sementara mau sholat, mengambil air wudhu, tiba-tiba sudah menyebar nih api dari dalam rumahnya. Dan seketika itu mereka menyelamatkan dirinya dengan anak-anaknya, sehingga tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan kecuali yang melekat di badan. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Ya, polisi menangkap pelaku penembakan dan pembakaran rumah saat tawuran antar 2 kelompok warga di Pekuburan Beroangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi Selasa lalu. Tawuran mengakibatkan 13 rumah terbakar dan 1 orang tewas terkena tembakan senapan angin. Keluarga meratapi seorang warga berinisial NS yang terkena tembakan senapan angin saat tawuran antar 2 kelompok warga di Pekuburan Beroangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu 16 November lalu. Akan tetapi nyawa NS tak tertolong. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan salah satu kelompok warga. Puncaknya setelah korban dikebumikan pada Selasa lalu. Ricuh kembali antar 2 kelompok warga Sapiria dan Borta pecah di area Pekuburan Beroangin. Ricuh menyebabkan 13 rumah hangus diduga dilempari bom molotov oleh salah satu kubu yang bertikai. Kericuhan telah berlalu. Terbaru, polisi telah menangkap pelaku penembakan yang memicu kericuhan. Pelaku berinisial CBT, warga Kecamatan Talo. Polisi juga menangkap seorang pelaku pembakaran rumah saat terjadinya tawuran. Terkait pidana lain, yaitu proses pembakaran, kami juga akan tetap melaksanakan penegakan hukum. Dan saat ini penanganan pembakaran dilaksanakan oleh Ditreskrim penyidik Ditreskrim Polda Sulsel. Dan tadi pagi kami sudah mengamankan 1 orang pelaku pembakaran dan kami akan terus mencari pelaku-pelaku lainnya. Itu sesuai komitmen kami dari Polda Sulsel. Situasi di lokasi tawuran sudah bisa dikendalikan. Dan untuk mengantisipasi tawuran kembali terjadi, personel dari Brimob, Samapta Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar disiagakan di lokasi.
Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, sebuah minimarket di Kelurahan Walasidrap disatroni pencuri bersenjata tajam. Kedua perampok mengambil uang tunai 10 juta rupiah dari laci penyimpanan uang. Tanpa basa-basi, dua perampok menghunuskan senjata tajam ke arah pegawai minimarket di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritanggae, Sidrap. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari membuat pegawai takut sehingga ia kabur menyelamatkan diri. Perampok yang menggunakan topeng ini lalu membongkar laci penyimpanan uang dan membawa kabur uang tunai 10 juta rupiah. Udah embuskan parang? Iya, cabut parang. Iya, cabut parang. Cabut parang? Tiba-tiba menghancurkan parang. Iya. Dia bilang apa? Tidak bicara. Tidak bicara sama sekali. Langsung ambil uang. Enggak, langsung saya lari masuk. Lari masuk? Iya. Sesudah masuk, saya naik ke atas, dia ambil uang. Oh, dia ambil uang. Tidak lama, Ji, mungkin kurang lebih 3 menit. Terus apa-apa saja diambil? Uang saja. Uang kira-kira berapa itu? Kurang lebih 10 juta. Rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian menjadi petunjuk polisi dalam penyelidikan. Upaya penyelidikan, kami periksa keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, kita akan telusuri sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, saat ini kami mencurigai ada 2 pihak yang terlibat terkait dengan kejadian tersebut. Polisi memeriksa pegawai minimarket yang ditodong senjata tajam untuk mengejar pelakunya. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Ya, seorang guru di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang guru di Bulukumba menuai sorotan. Ia membuat video tentang kerusakan atap bangunan sekolah. Tapi belakangan ia meminta maaf karena dianggap videonya disinformasi. Sekolah sudah runtuh di SD T156 Kalukubado. Runtuh. Sudah hancur. Oh, hampir menimpa siswa. Video ini direkam oleh seorang guru di SD Negeri 156 Kalukubodo, Bulukumba, Sulawesi Selatan menuai sorotan. Perekam video menjelaskan kondisi atap ruang kelas yang rusak dan ambruk berjatuhan ke lantai. Ia juga menyebut ambruknya atap hampir menimpa siswa. Saya bersedia. Belakangan guru yang merekam video meminta maaf karena menyalahi prosedur. Alih-alih melaporkannya ke kepala sekolah, ia membagikan videonya ke grup aplikasi percakapan. Saya mohon maaf kepada semua pihak. Kan di grup itu grup untuk Bahari Bangutiro kan ada banyak anggota DPR di dalam. Nah, maksud saya di sana adalah semoga ada anggota DPR melihat saya punya video dan bisa memfasilitasi untuk melakukan perbaikan ke sekolah saya atau minimal menyampaikan ke pihak yang berwenang. Dinas Pendidikan Bulukumba menyebut ada informasi yang kurang tepat di video itu. Ruangan kelas disebut telah 1 tahun tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hanya sesekali digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk salat duha para siswa 3 kali dalam seminggu. Bangunan tersebut sudah tidak digunakan lagi sekitar 1 tahun belakangan, sehingga narasi yang menyampaikan bahwa membahayakan anak-anak, saya rasa itu gugur dengan sendirinya. Mungkin atas dasar itu, Pak Ahmad Firman berinisiatif untuk mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menyampaikan permintaan maaf. Meski video menuai polemik, pihak sekolah berharap pemerintah daerah mengambil langkah memperbaiki kerusakan bangunan agar tidak menimbulkan korban di kemudian hari. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan.